Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, pagi, untuk ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Henry, Bu Viken, Bu Titik Sulistiani, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, Pak Martin, Bu Febi, Bu Sepsi, Bu Reni, Pak Franyanto, Esther, Pak Anton. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca Amsal 14 ayat 7 sampai 8. Kemudian disambung 14 sampai 15. Amsal 14 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah
hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Lanjut ayat 14. Amsal 14 ayat 14. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Amin. Amin, amin, amin. Kita baca sekali lagi Amsal 14 ayat 15 ya. Selamat pagi Patrick. Selamat Amsal pagi Tiar. 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Amin, Amin. amin, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang dokter yang mempunyai putri menyandang Down syndrome ya. Ada banyak anak-anak yang menyandang Down syndrome. Wajah mereka hampir sama ya, dengan mimik wajah yang juga hampir sama ya. Itulah anak-anak Down syndrome. Mongolis. Seperti orang Mongol, dikatakan Mongolis, wajah Mongol. Ya, bulat, matanya bundar gitu ya. Ya, adalah ciri-ciri orang Down syndrome. Nah, dokter ini merencanakan untuk masa depan anaknya. Di sini ada banyak orang tua ya. Tentu mereka punya impian untuk anak-anaknya. Benar Pak Gem? Ya, benar, pasti. Anak-anak muda ya, youth. Di sini juga ada youth tester. Ada juga Bu Viken sebagai juga konselor youth tester ya. Pasti mereka juga memikirkan tentang anak-anak youth itu, tentang masa depannya ya. Hari-hari ini kan ada acara wisuda atau kelulusan ya, belum wisuda, wisudanya Agustus ya. Kenaikan kelas. Dan mereka mulai mencari pekerjaan ya untuk masa depan mereka. Sudah lulus, harapannya mendapat kerja dengan gaji yang bagus untuk melanjutkan kehidupan mereka di masa depan, kan begitu ya. Ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi. Nah, kalau anaknya itu normal ya, tidak menyandang disability, itu sih lebih mudah ya. Tetapi ketika anak seorang dokter ini menderita Down syndrome, dan dokter ini merencanakan gimana nanti anaknya ini bisa hidup ya, maka ia sempat merasa takut untuk mengejar mimpinya terhadap si anak ini ya. Lah dia memutuskan untuk mempelajari, karena dia itu seorang dokter ya, kan tidak mungkin diwariskan ya profesi dokter itu. Maka ia mempelajari cara untuk memulai bisnis ya. Memulai bisnis bagaimana? Maka ia memulai belajar tentang bisnis dari online ya. Kemudian mereka, ia dan istrinya membuka toko roti di toko mereka. Mereka membuka toko roti, dan pada akhirnya toko ini berkembang dengan pesat, dan bahkan mereka dapat merekrut pegawai untuk bekerja. Kemudian si anaknya ini pun ikut bekerja melayani sebagai kasir ya. Sehingga semua orang di kota itu mengenal anaknya ini yang Down syndrome ini dan menerimanya ya dengan baik. Langkah imannya dalam merencanakan masa depan sang putri mencerminkan keputusan yang bijaksana. Nah, ini ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian harus menjadi orang tua yang bijaksana. Artinya apa? Mempersiapkan masa depan anak-anak ya. Memberikan pekerjaan, memberikan ladang, istilah pekerjaan itu ladang ya. Memberikan ya. Kesempatan untuk mereka belajar. Pak Gem ngomong
peduli nggak sama anak? Jangan dibiarkan. Kalian ini peduli biar. nggak? Atau wis nggak peduli, terserah kamu mau tidur kayak seharian, mau di dalam kamar kayak seharian, mau keluyuran kayak, sudah nggak peduli ya. Nah, akhirnya masa depannya anak-anak ini bagaimana? Nah, itulah Amsal berkata, Amsal 14 ayat 15 tadi kita baca lagi. Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Sedangkan orang yang tak berpengalaman tuh percaya setiap omongannya orang ya. Setiap perkataan orang itu dipercayai. Tetapi Ya. bagi orang yang bijak harus ditemukan kesatuan antara kata-kata dan perbuatan gitu ya. Kenapa Pak Gem? Kita harus memperhatikan juga apa langkah berikutnya kita yang harus melangkah ini. Berikutnya bagaimana, itu tujuan apa kita harus melangkah ini ya. Untuk kita yang mempunyai anak yang Down syndrome itu ya, langkah-langkah kedepannya apa untuk anak ini harus dipikirkan dan dilakukan untuk anak ini. Ya, ada banyak anak yang menderita autisme, apalagi macam-macam ya, bipolar, macam-macam ya. Nah, ini kita kan harus memikirkan masa depan mereka gitu. Bagaimana ini nanti? Kalau kedua orang tuanya sudah tiada, apakah mereka bisa mencari penghasilan sendiri atau hidup menempel pada orang lain? Nah, ini kan masalah gitu ya. Nah, kita harus merencanakan secara bijaksana. Bagi orang-orang tertentu mungkin bisa bekerja ya. Seperti di McDonald Singapura itu menerima orang-orang yang disabilitas ya. Mungkin tangannya satu, mungkin ya macam-macam lah keadaan mereka. Mungkin juga autisme yang tidak berat gitu ya. Mereka diterima bekerja, melayani publik ya. Tetapi kalau di Indonesia lain lagi ya. Mereka cenderung dibully, mereka cenderung dikesampingkan, mereka cenderung dianaktirikan. Nah, ini kita harus berubah ya. Kita yang juga punya sahabat-sahabat yang demikian di gereja, di lingkungan dimanapun kita berada, ayo kita perhatikan mereka ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memperhatikan mereka ya? Ini anak-anak spesial ya. Anak-anak spesial memang. Diperhatikan dengan spesial. Harus punya guru-guru Perhatian yang khusus. memperhatikan dengan perhatian yang spesial ya. Ya. Bisa diterima dan dipersamakan dengan orang-orang lainnya. Nah, kebijaksanaan adalah sifat luhur yang mendasar dalam Alkitab. Itu juga bagian dari hikmat yang ditetapkan Allah untuk perencanaan yang kita buat untuk masa kini dan masa depan. Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Ayat 8 kita baca. Amsal 14 ayat 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Nah, orang bebal itu orang yang sulit untuk diajar ya. Dia merasa nggak perlu belajar. Nah, inilah orang bebal ya. Selamat pagi Bu Rita Herawati, selamat pagi Esther. Jadi orang bijaksana daripada mengkhawatirkan tentang masa depan, itu lebih bijaksana untuk mencari hikmat Allah untuk perencanaan masa depannya ya. Minta hikmat kepada Tuhan. Saya ini harus bekerja, bergerak di bidang apa ya? Apakah saya di bidang tata boga ataukah macam-macam ya bidangnya, atau otomotif, atau harus buka bengkel, atau harus buka salon ya. Banyak sekali pekerjaan di dunia ini. Apakah harus mengajar anak-anak tunarungu sehingga harus belajar huruf braille atau apapun di dunia ini, semua bisa dipelajari ya.
ataukah menjadi guru homeschooling yang dipanggil ke rumah-rumah memberikan les gitu ya. Itu juga satu pekerjaan yang luar biasa. Apakah menjadi guru musik dan sebagainya. Oh, banyak pekerjaan ini. Jadi kalau ada orang bicara tentang aku cari pekerjaan, jangan cari ya, tapi ciptakan pekerjaan itu dari dirimu sendiri. Jika engkau senang musik, engkau bisa memperdalam dan pada akhirnya bisa menjadi guru musik ya. Jadi kalau milih sekolah ini mau milih sekolah semua kan, jangan jurusan yang sudah terlalu banyak orang ya, jadi bersaing gitu ya. Mungkin jurusan-jurusan yang sepi peminat ya, sehingga Anda diterima ya. Jurusan bahasa enggak masalah. Bahasa Prancis kayak, bahasa Ibrani kayak, nggak ada ya. Harus sekolah di Yerusalem ya, jurusan bahasa Ibrani. Tapi kan enggak ada orang yang bisa, itu penting ya. Untuk mengajar di STT. Nah, jadi ayo kita merencanakan masa depan anak-anak kita. Kita merencanakan masa depan kita, ya kan? Kebijaksanaan berasal dari kata lain prudensia. Prudensia yang berarti pandangan ke depan. Ya. Kita baca tadi ayat ke-15. Amsal 14 ayat 15. Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Amin, 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 amin. Nah, dengan memperkirakan apa yang akan terjadi, mereka menggunakan hikmat untuk membangun jaring pengaman untuk masa depan. Ya, inilah perbuatan baik yang mencerminkan kebijaksanaan. Jadi kita sebagai orang tua harus bijaksana ya, dapat merencanakan masa depan anak-anak kita. Kecuali kalau anak ini sudah punya kemauan yang kuat untuk masa depannya, kita tinggal mendorong aja ya, itu lebih gampang, lebih enak. Dengan iman yang jernih kita memandang ke depan, supaya kiranya kita hidup penuh bijaksana dan kita bisa melangkah bersama Allah. Hari-hari ini memang tidak mudah untuk memberikan hikmat, memberikan hikmat, untuk memberikan nasihat kepada generasi penerus kita ya. Generasi meneruskan gereja ya. Ada penerus apa enggak? Nah, di sini ada Moana yang ternyata pintar menyanyi ya, pintar memuji Tuhan. Dan kalau memuji Tuhan itu dengan perasaan, terus orang-orang di gereja berkata, waduh, ini sudah dinyatakan generasi penerus dari para WL ya, worship leader, sudah timbul ya. Sedari anak-anak sudah kelihatan bakatnya dan bisa timbul, bisa diteruskan itu bakatnya itu ya. Diandalkan, bisa diandalkan ya. Harus dituntun dengan baik, disekolahkan dengan baik, dididik dengan baik. Nah, itulah Tuhan memberikan titik-titik terang dalam setiap kehidupan anak manusia. Amin. Amin. Jadi nggak ada anak yang tidak punya bakat, tidak punya talenta, atau anak yang dibiarin aja gitu ya. Wis sakarpe, wis mau apa, wis nggak ngurus, pokoknya makan, tidur, bangun. Lah ini nanti mereka mau berumah tangga gimana? Ya sedini mungkin kita memperhatikan mereka ya. Itu langkah-langkah mereka ya. Kita perhatikan sedini mungkin ya, sejak kecil kita sudah bimbing anak-anak kita ini. Jangan melakukan pembiaran sehingga nanti kalau sudah besar, sudah terlanjut kaset, mereka sudah melakukan sesuatu yang nggak benar, baru kita repot. Betul, mengaturnya, kan? Memodalkannya sulit ya. Nah itu kan bagi negara juga sulit ya, sampai Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Jabar itu mengambil anak-anak yang putus sekolah, anak-anak nakal, anak-anak yang dibiarkan orang tuanya itu dididik ya, mungkin dimasukkan seperti camp militer gitu ya.
Tapi itu pun tidak berhasil semua pastinya ya. Pasti ada 1-2 yang merosot. Tetapi daripada nggak ada orang yang memperhatikan ya. Saya juga melihat Bu Risma itu kalau 5:30 mesti sudah keluar. Terus beliau ngambili anak-anak yang ada di jalanan yang tidak sekolah ya. Yang jam 6 sudah cari Ngamen. nafkah dengan mengamen, itu diambili terus disekolahkan dengan biaya sendiri ya, bukan negara. Padahal pasal 33 ya Undang-Undang Dasar itu, anak yatim piatu dan apa ya terusnya itu dipelihara negara ya. Orang-orang yang menderita itu dipelihara negara, ada itu ayatnya, dicari nanti di Undang-Undang Dasar. Tapi karena mungkin pelajarannya itu waktu itu kamu tidak masuk ya. Waktu pelajaran UUD 45 itu ngantuk atau tidak masuk. Jadi sudah itu dilupakan ya, wis dibiarin di jalanan, biar ya apa gak ngurus gitu. Nah ini Pejabat negara mementingkan dirinya sendiri. apalagi sudah waktu mementingkan. PHK terjadi itu polisi cepek itu menjamur di musim hujan ya. Tidak hujan pun menjamur. Karena apa? Ya lumayan lah dapat 10.000, 20.000 buat makan ya. Nah ini masalah. Undang-Undang Dasar menulis negara menjamin, tapi menjamin untuk diri sendiri apa untuk rakyat gitu ya. Nah ini masalahnya. Ayo kita berdoa untuk itu. Nah, yang lebih penting yaitu kita yang ada di sini yang mendengarkan siaran ini. Ayo jangan cuek terhadap masa depan anak-anak kita ya. Kalau dia maunya sekolah yang gampang-gampang gitu, mana ada sekarang anak yang mau sekolah dokter? Gak ada. Mana ada yang anak mau sekolah insinyur? Ada tak? Nggak ada. Gak ada saudara ya. Jadi sulit untuk mendidik mereka dalam sekolah-sekolah ahli keahlian itu ya, sulit. Mereka maunya yang gampang-gampang apa sih? Yang gampang itu apa? Bisnis apa gitu loh. Setelah bisnis apa meneh? Ada lagi apa itu? Administrasi atau sekretaris, apa lagi? Pariwisata. Apa itu? Keuangan itu apa sih? Manajer pariwisata. Manajemen apa meneh? Pariwisata. Ya wes yang nggak usah sampai berdarah-darah ya. Sekolah yang berdarah-darah itu kedokteran, insinyur, apalagi keahlian mesin, Ya orang tuanya juga senang ya. perkapalan, ya Karena kan? sekolah-sekolah itu tidak membutuhkan biaya yang banyak. Nah, kalau dokter itu masuknya 500 miliar ya. Duit sopo gitu ya. Kecuali pakai jalur prestasi dan Ya itu ya, kita harus berkat membimbing Tuhan gitu anak-anak ya. itu untuk memperoleh nilai-nilai yang bagus di dalam sekolahnya, sehingga waktu masuk sekolah itu mendapatkan keringanan. Ya mungkin gini, guru-guru sekolah minggu, pastor youth pastor itu sudah menetapkan atau nanyai anak-anak ini ya, kamu besok mau jadi apa? Saya dulu sudah sejak SD sudah mau jadi arsitek gitu ya, sudah mau jadi insinyur, jadi sudah terarah gitu ya, sudah harus menggambar dengan baik, jadi terarah. Tapi anak sekarang ini coba anakmu tanya ono, kamu tanya ya anakmu, besok kamu mau jadi apa? YouTuber. Belum tahu. Terakhir YouTuber mateng. Katanya anakku, mama ini YouTuber loh. Ya bener lah YouTuber. YouTuber setiap pagi 3 atau 4 HP ya di depanku. Sudah jadi YouTuber mama ini, sudah punya follower. Iyalah, minimal setiap pagi sudah ada 10 follower yang disapa, atau 20 atau 30 nanti kalau sudah reelsnya 158 yang nonton, wah dapat pujian. Ya saya enggak masalah. Itu kan orang mau melihat tayangan saya ya monggo silakan, dapat berkat dari itu ya monggo silakan, saya suka cita gitu ya. Selamat pagi, shalom Bu Lili. Yang dari New York. Ada yang dari New York, ada yang dari Sydney, dari mana-mana seluruh negara ya. Ayo kita punya perencanaan yang bijaksana, terutama untuk anak-anak kita. Jadi sejak dini sudah dicamkan
kamu besok itu pengen jadi opo, itu sudah kelihatan kok ya, dari anak-anak itu sudah kelihatan. Bakat Mereka yang ngitung dengan teliti, wah ini nanti ahli keuangan ini ya, jangan gampang pinjem sama orang ini, pasti engkau ditagih ini sama anak-anak ini ya. Nanti yang tangannya terampil, cekatan, pinter, punya ide, saya lihat aja, oh bisa ya, bungkus kado, pita-pitain gitu ya. Nah, tapi ada satu yang kita harus didik, yaitu kurang teliti, ya kan? Anak-anak itu kan maunya selesai terus lari. Nah, ini saya latih untuk mengembalikan barang di tempatnya. Itu enggak gampang loh, saudaraku ya. Pak Gem aja nek pakai gunting taruh mana-mana, betul nggak? Jadi gunting itu harus dicancang. Ballpoint ini ditaruh mana-mana ini. Habis ini satu lusin 1 hari. Bener nggak? Nah ini kan harus diomongi gitu loh. Bu Lili nulis gini, kadang-kadang kalau saya pas di rumah teman saya, mereka pasti ikut juga mendengar renungan pagi. Puji Tuhan. Ketika mereka ingat ayat firman itu nanti akan tertancap dalam kehidupannya ya. Jadi ini penting, anak-anak itu jangan terus disepelekan, wes biar aja main. Waktu firman main. Nah, hal yang terindah dalam hidup mereka nanti terlewatkan. Nah, ini. Ayo kita tidak jemu-jemunya ya. Kadang-kadang mungkin capek ya kita yang didik anak itu capek loh, bener enggak? Ayo yang mak-mak engkong-engkong ini didik anak itu sampai mulutnya ini kayak apa ya? Kayak apa, mulutnya Elmo gitu gede ya. Capek enggak? Capek didik untuk cuci piring tapi enggak memecahkan piring, bisa enggak? Makanya akhirnya terus dikasih piring plastik. Terakhir dikasih piring kertas, wis enggak ngomel-ngomel biar sekali pakai buang ya. Hidup jadi jauh lebih praktis gitu ya. Wis enggak usah ngomel meneh. Nah, inilah bagaimana zaman juga merespon tingkah laku generasi-generasi lanjutan. Kalau kita dulu ya piringnya tebal-tebal berat ya. Nanti kalau cuci perang jatuh wis pecah. Beli lagi. Sekarang wis enak pakai plastik atau pakai kertas, sekali pakai buang wis. Ya kan? Nah, inilah ayo kita merencanakan kehidupan dengan bijaksana. Kalau engkau tidak mau merencanakan hari ini, engkau akan nangis di masa depan. Bener nggak? Banyak ya. Sekarang orang tua yang harus nangis. Nangisi anak-anaknya karena apa? Mereka tiba-tiba bercerai. Kenapa? Nggak tahu. Loh, aneh bukan ya? Mereka lalu tiba-tiba memutuskan untuk tidak menikah. Gitu. Loh, kenapa? Katanya lebih bahagia kalau tidak menikah katanya gitu, nggak ada yang nyuruh-nyuruh bikinin kopi. Waduh. Nah inilah kita harus bagaimana membetulkan next generation ini ya. Ya kalau memang mau tidak menikah ya jadilah seperti Mother Teresa ya, melayani ya kan, melayani orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang, itu sih lumayan. Tapi kalau sudah tidak menikah terus di rumah terus tolak tidak berbuat suatu apa karena tidak mau bertanggung jawab, ya ini parah. Rekan-rekan saya ada banyak yang tidak menikah ya, mereka berbisnis, tapi mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada yang butuh pertolongan mereka tolong dan akhirnya mereka bisa mandiri. Tetapi jangan menolong keterusan ya. Sampai orang itu tergantung. Lah, ini namanya ndak mendidik. Namanya ngenakno wong, ya kan? Jadi ayo kita mulai bijaksana ya. Kita tiap hari renungan firman ini jadi bijaksana. Saya sendiri pun akhirnya jadi bijaksana, ya. Bukan bijak sini dan bijaksana, bukan, tetapi merencanakan hidup secara bijaksana. Tadi pagi udah senam dulu. Setelah doa fajar senam dulu pakai TV, saudara. Kan di situ ada instruktur yang gratis. Senam 15 menit jalan di tempat saja. Oh ya sudahlah. Setelah itu baru mandi dan siaran. Nah waktu itu
jadi dimampatkan gitu loh ya. Waktu itu tidak ada jeda. Karena kami tadi juga membahas ketika bangun 3:30, ternyata pendoa fajar sudah muncul semua dan berkata demikian. Aku kok tidak bisa tidur ya, sudah bangun jam 2. Loh saya juga. Loh kita ini sudah tua ya. Jadi perlu tidurnya itu 4 jam. Katanya dokter 7 sampai 8 jam. Loh itu lah bayi ya. Kita kan bayi gerang. Artinya apa? Tidur bleksek 4 jam. Mungkin blekseknya 2 jam. Itu udah cukup ya. Nanti kalau diteruskan, engkau akan sakit semua. Tambah pusing. Maka akhirnya kita menulis atau merencanakan apa menu hari ini dan sebagainya. Halo Bu Lasma. Jadi kalau kita ini punya waktu yang ada lowongnya, ayo dimampatkan. Oh senam, 15 menit, 30 menit. Senam supaya sehat. Pak Gem merasa sehat nggak? Sehat. Ya. Merasa sehat, kalau enggak kan pilek-pilekan aja. Ayo Pak Yusak yang alergi dingin ya tiap pagi. Ayo digerak-gerak no. Di itu aja, di TV dilihat apa itu acara-acara senam olahraga 15 menit itu pasti sehat lah dan pasti lemak-lemak itu hilang. Saya juga mulai mau makan sereal ya, mau makan oats supaya pagi itu enggak kepenuhan makanan sehingga ngantuk ya. Jam 10 ngantuk loh lek wareg. Anda juga kan? Jam 10 wis kiep-kiep. Nah saya enggak mau begitu supaya tetap energik ya. Amin. Amin. Ayo Haleluya. kita merencanakan hidup kita sendiri dengan bijak, merencanakan hidup anak-anak kita, menantu, cucu-cucu dengan bijak. Gak berani menegur, ditegur ya, ditegur anak menantu itu ditegur karena mereka belum lewat umurnya seperti kita. Cucu-cucu diarahkan ya supaya apa? Mereka jadi orang yang excellent. Amin. Haleluya. Oh iya Bu Lili kayak sulit untuk tidur. Nah itu sebelum tidur saya juga gerak-gerak biasa gini loh. Gerak-gerak kayak apa sih, dilempar-lempar aja tangannya gini jadi anget ya badannya. Terus bleksek tidur ya. Nah kita ndak usah mikir no yang besok ya, tidur dulu. Kesusahan 1 hari cukup untuk 1 hari. Amin. Ya kita bantu nanti doa ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pimpin kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang bijaksana Tuhan. Untuk kami bisa memimpin keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang juga di sekitar kami yang bisa dipimpin. Dan kami wajib mengambil tanggung jawab ini untuk bisa memimpin orang-orang sekitar kita, terutama juga kita harus membenarkan diri kita sendiri terlebih dahulu karena kita sebagai contoh, sebagai teladan, kita harus baik, harus benar, harus bijaksana sehingga langkah-langkah kita bisa menjadi benar. Karena itu kita butuh pimpinan dari Tuhan Yesus dan hikmat daripada Tuhan untuk kita bisa melangkah lebih baik, untuk kita bisa memimpin anak-anak kita untuk mereka menuju hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Bapak terima kasih Engkau mengingatkan kami ketika kami memiliki keturunan, ketika kami apapun pekerjaan kami harus mendidik new generation. Apakah itu di pabrik, di kantor, di toko, bahkan di gereja Tuhan. Kami harus mendidik generasi berikutnya. Kami tidak boleh egois. Maka tolonglah kami ya Tuhan, beri kami hikmat bijaksana-Mu. Terlebih jika kami memiliki anak-anak disabilitas. Mungkin itu Down syndrome, mungkin itu autis, mungkin itu sakit jiwa yang lain. Tuhan, banyak orang-orang yang demikian. Dan itu pun di lingkungan kami. Ajar kami untuk memperhatikan mereka. Dan ajar kami untuk mempunyai hikmat bagaimana menuntun, membimbing mereka. Sehingga mereka mengenal takut kepada Tuhan.
Dan Tuhan memimpin, membimbing mereka untuk masa depan yang indah. Biarkan mereka belajar kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh punya aktivitas sesuai dengan apa yang mereka senangi ataupun bahkan hobi mereka. Tuhan, semuanya itu perlu untuk masa depan kehidupan mereka. Tuhan, ajar kami untuk lebih bijaksana, sehingga kami dapat mengarahkan keluarga, orang-orang yang kami kasihi, sesuai kehendak Tuhan. Mari Allah Roh Kudus penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus, dengan hikmat dan masa depan yang indah. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya hari ini pekerjaan kami, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, semua yang sedang sakit, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih untuk Mami Joni yang sudah pulang. Beliau sudah 98 tahun dan kakinya patah ataupun retak, tapi tidak jadi dioperasi karena usia dan ia dibolehkan pulang. Sungguh suatu hal yang luar biasa agar beliau dapat pulih kembali dengan baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Haleluya, Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bu Lili bisa tidur nyenyak mulai malam hari ini. Haleluya. Terlepas Semuanya dari sehat, masalah-masalah yang Haleluya. membuat tidak bisa tidur. God bless us. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya.